Serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, semua penghalang dipatahkan, semua mantra sihir dipatahkan, semua roh jahat dipatahkan, kekuatan arwah dunia orang mati, penyembahan berhala dipatahkan, darah Yesus hancurkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Masihi, haleluya. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Saudara, firman ini adalah firman yang saya dapatkan pada saat saya berdoa. Dan firman ini memang sekupnya bukan hanya untuk kita jemaat ini, tetapi ini sekupnya untuk Kabupaten Biak Numfor, ya, untuk tanah Papua dan juga untuk Indonesia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Jadi Tuhan itu berfirman supaya kita itu bersungguh-sungguh berdoa dan berpuasa, mengadu, mengerang. Jadi doa dengan doa mengerang, ya. Itu bukan doa biasa, tapi doa dengan mengerang, dengan keluh kesah kepada Tuhan. Saudaraku, kalau seorang pemimpin itu jatuh, maka itu akan membawa dampak yang besar terhadap bangsa. Ya, saudaraku, itu yang harus saudara dan saya pahami. Ya. Bagaimana seorang yang bernama Daud di dalam Alkitab itu jatuh. Ya. Pada waktu dia jatuh dan berzina dengan Batseba, ya, istri daripada Uria. Lalu bukan hanya itu saja, tetapi dia memerintahkan kepada panglimanya Yoab supaya menaruh Uria, suami dari Batseba ini di garis depan di dalam satu pertempuran. Tujuannya adalah supaya Uria ini mati. Dan itu dilakukan oleh Daud. Dan Uria benar-benar mati, sehingga Daud bisa dengan leluasa berzina dan berzina dan berzina dengan Batseba. Kemudian Batseba hamil dan saudara tahu bahwa anak yang dikandungnya itu lahir tetapi mati. Daud ditegur oleh Nabi Natan. Saudara, untungnya Daud ini kan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Nah, saudaraku, hal ini juga terjadi atas Kabupaten Biak Numfor, saudara. Kalau seorang pemimpin itu jatuh, ya saudara, atas tanah Papua, atas Indonesia, kalau seorang pemimpin itu jatuh, maka akan hancurlah semuanya, saudara. Ada satu gereja yang pemimpinnya juga jatuh dalam perzinahan, hancurlah gereja itu. Walaupun gereja itu adalah raksasa, hancur dan betul-betul hancur. Seperti itu. Nah, saudara, akibat daripada Daud yang melakukan perzinahan dan pembunuhan, saudara tahu bahwa anak-anak Daud, ya, Tamar akhirnya diperkosa oleh Amnon. Ya, toh? Amnon siapa? Anaknya Daud juga. Lalu Amnon dibunuh oleh siapa? Absalom. Absalom siapa? Absalom adalah anak daripada Daud juga. Bukan hanya itu saja. Akhirnya Absalom itu memberontak dan ingin merebut kedudukan raja, yaitu bapaknya sendiri. Jadi kerajaan Israel pada waktu itu ingin diduduki, direbut oleh namanya Absalom. Dan pada akhir ceritanya, Absalom pun juga mati, saudara, dengan cara yang mengerikan. Jadi akibat dosa perzinahan itu bukan hanya sepele saja, tidak, tetapi akibatnya itu sangat hebat, sangat dahsyat. Itu merusak benar-benar, menghancurkan benar-benar. Tetapi Daud
bertobat, berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, seruan ini harus kita serukan juga untuk Kabupaten Biak Numfor, untuk tanah Papua, untuk Indonesia. Jadi pertobatan ini penting sekali. Ya, saudara, kita lihat di dalam, tolong Pak baca Pak. Jadi Yoel pasal 2 ayat 12. Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Berikut pembacaan seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Elohim, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat yang ke-13. Ya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Elohim, Bapa Yahwehmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Puji Tuhan. Saudara bisa membayangkan, ya toh, Tuhan ini merindukan satu pertobatan. Bukan bertobat biasa, bukan bertobat di mulut, bukan, tetapi bertobat dengan mengerang, dengan mengeluh, dengan mengadu. Bertobat yang sampai kedalaman hati dan tidak melakukan itu lagi. Saudara. Nah, saudara, apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini? Mengapa Pulau Biak ini menduduki HIV, ya, HIV/AIDS, acquired immune deficiency syndrome, ya, menduduki di angka nomor 2. Ini kan seperti fenomena gunung es, ya. Di universitas, di perguruan tinggi itu sudah ada, ya, saudara. Nah, kalau terdapat atau kedapatan satu orang, itu bisa 10 atau 20 orang sudah kena, atau bahkan mungkin bisa 50 orang. Dan ini yang harus hati-hati, ya, saudara. Jaga anak-anak kita, kasih nasihat anak-anak kita supaya tidak terjadi atas anak-anak kita. Karena HIV atau AIDS ini adalah pembunuh. Mau tidak mau orang itu dia akan mati. Ya, pernah ada satu peristiwa, yaitu di Uganda. Uganda itu hampir seluruhnya, ya, prosentasenya mungkin mencapai 80% penduduknya kena HIV/AIDS. Dan Uganda diperkirakan tahun 2030 itu habis, punah. Tetapi karena anugerah, karena kemurahan, terjadi satu lawatan di Uganda. Dimulai dari siapa? Dari pemimpinnya, dari presidennya, lalu menteri-menterinya, lalu gubernur, lalu kemudian bupatinya, sampai ke distrik-distrik. Itu seruan pertobatan. Dan penyakit ini hilang begitu saja. Kita sudah tidak tahu kok bisa hilang begitu saja. Itu bukan perbuatan manusia, tetapi itu Tuhan yang melakukan. Dan Uganda sampai hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, dulu ada seorang presiden yang bernama Idi Amin. Aduh, itu waktu saya masih SMP kalau tidak salah ya. Itu saudara, namanya presiden ini, itu presiden paling menakutkan, paling galak, paling garang. Kalau orang lakukan kesalahan, saudaraku, orang itu akan dilempar di kolam buaya, dan dia menyaksikan bagaimana orang itu dicapik-capik dan dimakan buaya. Itu betul. Sehingga rakyat itu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, berdoa dan berdoa. Apa yang terjadi? Sampai HIV juga menguasai, AIDS juga menguasai. Dan apa yang terjadi sekarang? Sekarang Uganda diberkati. Nah, saudara bisa bayangkan, karena adanya lawatan Tuhan. Saudara, mari kita lihat dan perhatikan
yang melatar belakangi semua itu karena dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, tolong Bapak baca lagi Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan main-main dengan apa yang namanya dosa. Ya, mari. Ayat 1 dan 2 berikut. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Elohim tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Iya. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Bapa Yahwehmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosa. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, HIV yang begitu marak ya, di Kabupaten Biak Numfor ini, kelihatannya orang itu tidak mau membicarakan hal ini, padahal hal ini bisa membuat seluruh Kabupaten Biak Numfor ini teristimewa, yang terjangkit ini bisa punah habis. Apakah ada orang yang mau mengadakan penelitian akan hal ini? Mudah-mudahan saja ada. Nah, yang paling sedih lagi di rumah sakit atau di puskesmas Regen untuk HIV ini tidak ada. Jadi orang sepertinya sudah malas tahu dengan hal-hal ini. Ini salah sekali. Nah, saudara, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Dosa yang dilakukan di dalam tubuh, saudara, bukan di luar tubuh. Itu dosa yang mengerikan. Karena ada dosa yang dilakukan di luar tubuh dan di dalam tubuh. Di dalam tubuh adalah perzinahan, percabulan. Ya, saya memang harus menyampaikan ini karena ini nanti masuk di YouTube, dan YouTube itu akan didengar oleh setiap orang. Seperti itu. Silakan tolong baca 1 Korintus pasal 6 ayat 9. ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Bapa Yahweh? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci atau bencong, orang pencuri, iya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Bapa Yahweh. Tidak akan bisa masuk surga. Amin. Saudara, orang seringkali banyak menyembunyikan dosa dan tidak mau untuk mengakui dosa itu, karena dia pikir kalau mengakui dosa itu dia malu. Sedangkan Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu ya Tuhan, ya Bapa. Dia Daud juga berkata, berbahagialah orang yang dosanya atau pelanggaran-pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Berbahagia karena dia lepas, karena dia lega ya. Seperti itu. Mazmur 32 katakan begitu. Nah, saudara pikirkan, jangan sampai hal ini terjadi atas hidup. Kemudian Efesus pasal 5 ayat yang ke-5. Ya,
Karena itu ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah yang artinya penyembah berhala. Jadi orang sundal itu pecina, percabulan. Orang cemar itu orang yang tercemar hidupnya, ya. Orang serakah itu sama dengan penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan surga tidak akan mendapat bagian, saudara. Artinya penyembah berhala itu artinya adalah penyembah setan. Jadi ternyata bahwa orang yang berzina, orang yang cabul itu adalah penyembah setan. Orang cemar, hidupnya tidak dalam kebenaran dan kekudusan, itu penyembah setan. Seperti itu. Ya, orang serakah, tamak, itu adalah penyembah setan. Saudara, ini firman yang mengatakan. Kemudian Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi saudara, kebenaran itu membawa saudara naik. Kebenaran itu membawa saudara diangkat, terbang tinggi seperti Raja Wali. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Seperti itu. Tetapi dosa adalah noda. Noda itu kecemaran. Noda itu mempermalukan. Saudara, noda itu, saudaraku, sesuatu kalau kita memandang itu kita tidak suka. Saudara, kita tidak suka dengan noda itu. Nah, saudara, sekarang tinggal saudara. Mungkin di sini tidak ada. Kalau ada ya bertobatlah, karena besok malam, ya, besok malam, hari Senin malam itu kita akan doa untuk hal ini, ya. Begitu, doa dengan mengerap. Seberapapun yang ada kita tetap berdoa, karena ini memang tugas kita untuk berdoa. Terus doakan Kabupaten Biak Numfor, doakan tanah Papua dan Indonesia. Saudara, dampaknya kalau seorang pemimpin, entah itu pendeta, entah itu pemimpin satu institusi, atau pemimpin pemerintahan, kalau dia berdosa, dampaknya kepada seluruh jemaat dan rakyat itu sangat besar, saudara. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Memang dosa ini begitu menakutkan, ya. Kalau saudara lihat sekarang ini yang marak namanya LGBT, ya toh, LGBT tidak sama dengan ChatGPT, tidak sama. Kalau ChatGPT itu AI, apa? Itu adalah artificial intelligence. Itu bisa menjadi guru. Jadi saudara mau tanya jawab dengan ChatGPT itu bisa. Gitu. Tapi ini LGBT. L itu lesbi. Ya. Itu seks yang dilakukan perempuan dengan perempuan. Itu sangat menjijikkan di mata Tuhan. Ya, mengapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan? Karena adanya ini. Dan yang kedua adalah homoseks atau gay. Itu laki-laki dengan laki-laki. Mengapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Ya karena ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga B-nya itu biseks. Itu artinya orang bisa berzina dengan laki-laki dan juga berzina juga dengan sesama jenisnya. Nah, kalau dia laki-laki itu bisa dengan laki-laki, tapi laki-laki itu bisa dengan perempuan, itu biseks.
Itu B. Kemudian T-nya apa? T-nya transgender. Ya. Transgender itu orang lahir laki-laki normal, ganteng, tapi dia pelihara rambut panjang seperti kayak perempuan. Baru dia pakai make up, pakai alis, pakai ini, pakai apa ini, lipstick. Oh. Baru ngomongnya pun dirubah. Mas, itu banci, itu bencong. Mas, duduk sini loh mas, duduk sini. Tangannya sambil begini kayak perempuan itu toh. Jalannya begini. Jalan ini. Gimana perempuan yang jalannya gimana nih? Lututnya kayak pantatnya kan begini toh, goyang-goyang begini. Laki-laki nih. Apa ada yang mau jadi begitu? Lahir perempuan cantik. Oh. Dia tidak mau rambut panjang, dia mau rambut laki-laki. Wush, rambutnya laki-laki. Bahkan orang pun tidak mengerti kalau dia ini perempuan. Gayanya kalau jalan kayak laki-laki tegap. Mantap nih. Tapi ini perempuan ini. Perempuan. Saudara, ini yang berbahaya. Dan ini minta dilegalitas. LGBT ini minta dilegalitas. Negara-negara besar sudah melegalkan hal ini. Jerman sudah, ya toh. Kemudian Amerika melegalkan hal ini. Dan negara-negara Eropa yang lain melegalkan hal ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini sama dengan di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang kedua. Ayat 20, 21, 22 dan 23. Oh, ayat 20 sampai 22 saja. Roma pasal 2 ayat yang ke-21. Gak mungkin saya keliru, coba saya lihat dulu. Oh. Atas kefasikan manusia. Ayat yang ke-18. Roma pasal 2 ayat yang ke-18. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ayat yang 19, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang bukan ayat yang pasal yang pertama, bukan pasal yang kedua. Pasal yang pertama ayat yang ke 24. Ayat 24 mulai. Bukan pasal yang kedua, ayat 24. Roma pasal 2 ayat yang ke-20. Oh, pasal 1. Sorry. Roma pasal 1 ayat yang ke-24. Karena itu Bapa Elohim menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya. Terus ayat yang ke-25, sebab mereka menggantikan kebenaran Bapa Elohim dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Terus amin. 26. Karena itu Bapa Elohim menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan,
Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ya, terus Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Iya, cukup sampai di sini. Amin. Jadi saudaraku, ini ada tertulis. Jadi di zaman itu juga ternyata di Roma itu ada ya kelompok ini, ya kelompok LGBT ini ada, ya saudaraku. Nah, ini yang perlu saudara pahami dan perlu saudara mengerti. Jadi saya selalu bilang dengan Yonatan, kamu laki-laki, ya toh. Esther, kamu itu perempuan, gitu toh. Ima, kamu itu perempuan, gitu, ya toh, seperti itu. Jadi saudaraku, kalau dia tertarik dengan sesama jenisnya, itu kan bahaya sekali. Seperti itu. Nah, kalau laki-laki tertarik dengan cewek, ya itu wajar. Tetapi jangan kelewatan, gitu. Seperti itu. Ya, harus berusaha untuk kalau boleh nikah kudus, pernikahan yang kudus. Maka anak-anak kita harus kita jaga. Jadi LGBT itu legal di negara-negara tertentu. Bahkan ada seorang pendeta di Amerika itu maksudnya diminta untuk mengawinkan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, begitu. Dan kalau mereka tidak mau melayani, mereka bisa dihukum. Seperti itu. Kenapa dihukum? Karena orang tersebut melakukan atau memberikan persembahan ke gereja itu. Jadi sudah sewajarnya karena orang itu memberikan persembahan ke gereja itu, maka mereka minta dilegalkan. Seperti itu. Karena undang-undang menjamin. Seperti itu. Dan ini terjadi di Amerika. Ya. Ada pendeta yang dihukum karena tidak mau untuk menikahkan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, ini saudara yang harus saudara tahu. Ya. Nah, jangan sampai hal ini terjadi anak-anak kita. Kita harus jaga anak-anak. Seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada kitab Yoel ini, pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13 dan seterusnya. Tolong Ima tampil. Saudara, mengapa pertobatan ini penting? Karena kalau tidak ada pertobatan, saudaraku, tidak mungkin dipulihkan. Kalau tidak ada pemulihan, tidak mungkin berkat Tuhan itu turun, tidak mungkin. Saudara akan kerja dan akan kerja lelah, tetapi hasilnya itu tidak akan ada. Tidak akan ada peningkatan, tidak akan ada peninggian, tidak akan ada. Dan ini yang saudara harus pahami dan saudara harus mengerti. Mari kita lihat ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku. Kata berbalik dengan segenap hati itu artinya bertobat. Ya, di situ dikatakan berbalik itu bertobat dengan segenap hati, dengan berpuasa dan dengan menangis dan dengan mengadu. Ayat yang berikutnya, saudaraku, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, berbalik kepada Tuhan Elohim. Koyakkan hati itu sama dengan kita datang, saudara datang itu dengan hati yang hancur karena dosa yang kita lakukan.
hati yang remuk redam. Saudara, bukan pakaianmu, bukan luarnya, tetapi dengan kedalaman hati, sampai kedalaman hati yang paling dalam. Saudaraku, berbalik berarti itu bertobat, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Karena saudaraku, setiap dosa itu ada resiko, yaitu hukuman. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Daud. Ya. Firman ini pernah saya sampaikan di camp pria. Jadi ada kelompok namanya camp pria sejati, dan saya sampaikan di camp pria. Dan mereka terbengong-bengong. Ya. Sebagian pria terbengong-bengong. Begitu. Jangan saudara kira perempuan saja yang digoda. Saya minta maaf, saya sampaikan. Laki-laki juga digoda. Siapa yang goda laki-laki? Ya perempuan lah. Perempuan yang goda laki-laki. Saya juga digoda. Jangan saudara pikir saya juga tidak digoda. Saya tidak digoda. Karena saya kan masih ganteng toh. Kok kira saya tidak ganteng kan? Gagah besar begini. Oh. Apalagi perempuan-perempuan yang masih cantik-cantik ini, aduh. Dia tidak lagi pikir itu istri orang kah, janda kah, antara pikir lagi. Jadi saudara kalau punya istri, punya suami, berdoa. Ya toh, jangan sampai nanti suami, aduh, itu apa namanya kalau orang Jawa bilang itu kuntilanak atau wewe gombel. Aduh, saya tahu lagi namanya apa itu. Itu cantik saudara. Kalau goda itu mamai. Seperti itu. Nah saudara, jangan sampai itu terjadi. Saya pernah cerita di camp pria ini, saya cerita semua dan mereka heran-heran. Begitu dia begitu. Tapi saya katakan bahwa di antara kamu ini pasti ada yang seperti itu. Dan mereka memang akui seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi jangan saudara kira laki-laki itu kebal dosa. Tidak, justru laki-laki itu yang seringkali jadi biang kerok. Tapi juga perempuan juga ada yang jadi biang kerok juga ada. Nah pelakor-pelakor itu, drama Hongkong itu, drama Korea, itu, drakor sama drama itu bagaimana? Makanya jangan suka nonton drama-drama, jangan. Saudara, kita ini hidup bukan main drama, kita hidup ini bukan main sandiwara, bukan. Aduh, jangan. Kalau kita main sandiwara, nah ini yang paling repot ini artis-artis. Artis-artis nanti mempersiapkan pernikahan 6 bulan, 1 tahun, ada yang 2 tahun dipersiapkan pernikahan yang begitu mewah, begitu wah dan tetapi saudara 3 bulan minta cerai, ada yang 2 hari kawin minta cerai. Itu bagaimana? Karena dong kira ini hidup ini, dong kira ini main film, main sinetron. Tidak, hidup ini realitas, hidup ini nyata, bukan main film, bukan main sandiwara, bukan main sinetron. Bukan. Apa yang kau lakukan hari ini, kalau kau buat dosa, itu berdampak seluruh hidupmu. Sampai akhir hidupmu. Tinggal bagaimana sekarang saudara menyikapinya. Toh, jangan sampai hal itu terjadi. Karena orang mati cuma 1 kali. Kalau bisa menikah juga cuma 1 kali saja. Jangan menikah berkali-kali. Itu masalah. Karena di sana ada kematian. Gitu. Ya toh? Dan itu tidak boleh terjadi atas hidup kita. Puji Tuhan. Jadi saudara, berbaliklah kepada Tuhan, sebab Ia itu pengasih dan penyayang. Bertobatlah. Dia bersabar, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan Dia menyesal. Kalau harus menghukum kita, itu Dia menyesal. Karena semua itu ada hukumannya. Ya, jadi saudara, kita lanjut.
Ayat yang ke-14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Ya, saudaraku, ini pertanyaan, siapa tahu? Oh, ia mau berbalik. Ia ini adalah Tuhan. Ya toh, ia mau berbalik dan menyesal. Maksudnya Tuhan itu mau berbelas kasihan dan berkemurahan, ya, atas saudara dan saya. Jadi artinya begini, jangan sampai nanti saudara berpuasa, saudara sudah berdoa, saudara dengan mengerang, minta ampun atas semua dosa, itu cuma pura-pura. Cuma pura-pura, jangan sampai. Karena Tuhan tahu saudara itu pura-pura atau saudara sungguh-sungguh, Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu. Saudara, ini yang terjadi. Hari Kamis kemarin tanggal 21 November kita berdoa di tempat ini. Cuma berapa orang saja. Tapi kita berdoa dengan mengerang. Doa dengan mengerang. Lalu ada satu tindakan profetik yang kita lakukan. Untuk Pilkada Kabupaten Biak Numfor ini, kami tidak mau dipimpin dengan orang yang cabul, orang yang berzina, orang yang pembulit, orang yang banci, orang yang bencong, orang yang penyembah berhala, orang yang pancuri. Kami tidak mau. Di dalam nama Yesus kami tolak. Di dalam nama Yesus kami kebaskan. Dan paginya ada satu peristiwa. Saudara semua tahu. Dan ini membawa dampak terhadap semua kita, termasuk gereja Tuhan juga. Makanya firman Tuhan ini turun buat kita, untuk kita mengerang, mengadu, untuk kita menggumuli bangsa ini, untuk mengungguli orang-orang yang tinggal di Pulau Biak ini. Apakah dengan HIV ini nanti bangsa ini akan punah? Saudara, ini kita tidak mengutuki, tidak loh, karena memang kerjanya HIV ini seperti ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni saudara. Tuhan juga mengampuni saya. Tapi kalau berzina tidaklah saya. Kalau yang melakukan tindakan-tindakan keputusan yang salah, ya. Tetapi bahkan bermain-main, iya. Tetapi kita sudah minta ampun. Tapi mungkin kita perlu minta ampun lagi. Bermain-main dengan uang, seperti itu. Berapa waktu yang lalu tuh kita ikut investasi, tapi investasi bodong semua ternyata. Jadi saya termasuk orang yang goblok juga, karena mengikuti yang salah, tergiur dengan uang besar, tetapi kita kena tipu semua. Jadi sekarang orang mau bicara apa, mau tawarkan apa, saya sekarang percaya. Sudah, stop, berhenti. Tak ada lagi, tak ada. Sudah, nehi. Apa itu nehi? Stop, berhenti. Seperti itu. Nah, siapa tahu mungkin Tuhan itu mau berbalik dan menyesal atas hidupmu. Artinya memberikan pengampunan, memberikan kemurahan. Dan saudara lihat itu, ditinggalkannya berkat. Kita diberkati, saudara. Jadi syarat untuk kita diberkati, syarat untuk pemulihan dan berkat itu turun atas kita, tidak dihalangi, tidak diblok. Itu adalah saudara bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, berbalik dari semua dosa yang kita lakukan. Ini kan sudah akhir tahun, jadi kita sekalian minta pemutihan atas semua dosa kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti
Kermisi, Tuhan membuatnya putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusumba, Tuhan membuatnya putih seperti bulu domba. Putih, semua bersih, saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Kita maukah atau tidak untuk kita meraih berkat, terima berkat? Karena berkat itu sering, bisa saja berkat itu sudah ada di depan kita dan tiba-tiba berkat itu hilang. Setan curi berkat itu dan kita rugi di situ. Saudara, ya. Jadi menjadi dicurahkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan. Jadi berkat itu bukan hanya kita nikmati, tetapi juga berikan sebagian untuk Tuhan. Mari berikut ya. 15. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Jadi ini adalah memang pertemuan ya. Ada satu ibadah yang kita lakukan. Tiup sangkakala di Sion itu artinya kumandangkan doa puasa ini, sampaikan doa puasa ini kepada bangsa ini. Saya akan pergi ke kampung-kampung lagi. Dalam kesempatan yang ada, saya akan sampaikan hal ini untuk mereka berdoa sungguh-sungguh minta anugerah dan kemurahan Tuhan untuk Kabupaten Biak Numfor ini. Saudaraku yang saya kasih dalam ini. Dan kita berdoa untuk Pilkada Kabupaten Biak Numfor ini supaya Tuhan yang pilih seorang bupati yang bisa membawa perubahan bagi Kabupaten Biak Numfor. Saudaraku yang saya kasih tahu, dan membawa Kabupaten Biak Numfor ini sejahtera. Saya pernah ikut kemarin kampanye di Salamong, dan salah satu anggota Dewan DPR RI yaitu Pak Yan Mandenas mengatakan bahwa ada 3 hal. Yang pertama adalah dari 6 provinsi di tanah Papua ini, tinggal 1 yang belum, yaitu Provinsi Papua Utara. Karena dia ada di timnya Prabowo, maka mereka sudah sepakat untuk Papua Utara ini akan dimintakan kepada Presiden, kalau bisa di launching saja, supaya genap 7 wilayah adat. Dan wilayah kita ini adalah wilayah adat Saireli. Kemudian yang kedua adalah, saudara, mengapa Makassar bisa maju? Karena pada waktu itu Yusuf Kala perintahkan semua pesawat harus transit di Makassar. Tetapi Bandara Biak ini sekarang terpuruk dari bandara internasional menjadi bandara tersier, bandara pembantu. Dan itulah yang membuat, saudara, ekonomi tidak bergerak. Memang ekonomi tidak bergerak sama sekali tidak. Semua pedagang mengeluh. Karena nyaris tidak ada penghasilan, tidak ada. Perusahaan-perusahaan juga tutup. Nah, kalau roda ekonomi itu jalan, maka itu akan berpengaruh kepada jemaat di dalam hal memberikan persembahan. Karena roda ekonomi tidak jalan, jemaat mau persembahkan apa? Paling bagi yang pegawai negeri itu bisa berikan persembahan, bisa berikan perpuluhan. Itu pun kalau mau, kalau sadar, kalau tidak, bagaimana? Gereja pun sama mengalami kesulitan seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan,
Dia katanya sudah sampaikan kepada Sri Mulyani konsepnya bahwa Biak ini harus jadi bandara transit. Jadi artinya kembali seperti dulu. Jadi kalau pesawat mau ke Nabire harus transit dulu di Biak. Kalau ke Jayapura transit dulu di Biak. Penerbangan Manokwari ke Biak saja yang relatif pendek saja tidak ada. Kita harus terbang dulu ke Jayapura, lalu Jayapura terbang ke Manokwari. Dan itu biayanya sekitar 2 juta lebih. Betapa mahalnya, padahal sangat dekat sekali. Dan itu yang jadi persoalan. Semua akan terpuruk. Karena kalau kegiatan ekonomi tidak ada, siapa yang mau naik pesawat? Tidak ada tuh. Ya kan, dulu penerbangan ada semua, mulai dari Garuda, Batik, Lion, kemudian Sriwijaya, turun semua di sini. Tetapi sekarang Garuda sudah tinggalkan, Batik sudah tinggalkan, Lion tinggal 3 kali penerbangan 1 minggu, Sriwijaya tinggal 2 kali, jadi cuma 5 hari dari Senin itu kosong, tidak ada penerbangan. Saudara bisa bayangkan, Biak ini mau jadi apa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu karena DOSA. Saudara dan saya tinggal di Pulau. Sangat besar dampaknya. Kalau seorang pemimpin itu jatuh, sangat besar. Kalau seorang pendeta itu jatuh, sangat besar. Di Surabaya ada gereja besar, pemimpinnya jatuh juga dalam hal perzinahan. Hancurlah gereja itu, berkeping-keping hancur. Karena gereja itu terkenal di dunia. Kolektornya kalau dihitung itu dari Senin sampai hari Kamis, mereka setrika uang itu. Karena berapa karung? Kalau mereka ibadah itu sampai 5 kali dalam minggu itu bisa 5 kali. Kolektornya bisa sampai 2-3 miliar dimasukin karung, lalu nanti dihitung dari Senin sampai hari Kamis itu. Tetapi itu pun hancur. Saudara, itu ada dalam buku Pencuri Tahta Allah. Saudara, itu yang terjadi. Bagaimana kalau seorang gubernur, seorang bupati juga jatuh karena dosa? Dampaknya terhadap siapa? Ya terhadap rakyatnya yang dia pimpin. Saudara, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dampaknya terhadap kita semua. Mungkin tidak ada orang berani khotbah seperti ini, tidak ada. Karena kalau khotbah pedis itu kan orang tidak suka. Tetapi saudara mau diselamatkan, ya harus dengar. Kalau tidak, jangan sampai nanti kau pikir, oh semua aman, semua damai, oh berzina juga aman, pencuri juga aman, aduh semua aman. Nanti tahu-tahu waktu kau mati, lalu Tuhan bilang, kamu manusia pembuat kejahatan, pergi dari hadapanku. Lah, bagaimana ini? Jadi yang Pak Rubino bilang tadi. Nanti ada masalah sedikit, ditegur, marah. Masalah juga sudah diselesaikan, mulutnya masih ember, bocor halus. Terus bagaimana? Masalah sudah selesai nih, pendeta sudah doakan di gereja, tapi masih bocor halus, masih mulut ember. Saya bilang, wah ini kan susah kalau begini, tidak boleh. Begitu. Jadi ini tidak boleh terjadi. Kalau sudah diselesaikan ya sudah, legowo, terima kasih karena Tuhan sudah ampuni saya. Kesalahan seringkali tidak mutlak dari kita saja, tetapi ada orang lain itu yang kita sakiti, tapi kita juga mungkin salah, gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengampuni ya berarti sudah selesai.
Darah Yesus sudah menutup, darah Yesus sudah membasuh semuanya. Tiup sangkakala di Sion, adakan puasa yang kudus, maklumkanlah pergumulan raya, ayat 15. Tiuplah sangkakala, ayat 16. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan keluar dari kamar tidurnya. Saudara, inilah waktunya untuk lawatan itu terjadi. Ya, lawatan itu terjadi. Sebab sudah tidak bisa lagi. Gereja harus bergerak, gereja tidak bisa di dalam gedung saja, tidak bisa. Begitu. Kita berdoa, kalau kota lain bisa diubah, masa kota Biak tidak bisa diubah? Amin. Saudara, kota lain bisa diubah, kota Biak juga harus bisa diubah. Siapa yang mengubah? Kalau dosa yang macam begini nih, saudaraku, memang itu orang Papua yang harus tampil berdoa. Karena kalau pemimpinnya orang Papua, ya orang Papua yang harus tampil berdoa, mintakan ampun untuk pemimpin. Saudara, kita tidak punya pilihan. Kemudian yang berikut, 17, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, ya, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Elohim Bapa Yahweh mereka? Di mana Tuhannya? Jangan sampai orang mencela, ya, seperti itu. Jadi dosa itu adalah noda bangsa. Orang dari mana-mana akan mencela. Peristiwa yang terjadi di Biak Numfor ini, apa kau kira orang Biak saja yang mencela? Tidak. Orang seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia itu mencela. Karena ini sudah viral, sudah dari mana-mana. Lalu tindakan kita apa? Tuhan hanya minta kita berdoa dan berpuasa, mengerang, minta ampun kepada Tuhan. Pertama adalah pribadi kita yang harus minta ampun. Berarti dari pribadi itu berarti keluarga kita, marga kita. Kalau itu minta ampun. Yang kedua, kita minta ampun di mana kita tinggal. Kalau pemimpin kita ada salah, ada dosa, kita mintakan ampun kepada Tuhan. Saudara. Lalu dosa-dosa apa yang dilakukan, itu yang kita mintakan pengampunan. Dosa seks tadi ada LGBT tadi. Kemudian dosa penyembahan berhala, ya toh? Dosa pencuri atau korupsi, itu kita mintakan ampun. Seperti itu. Nah, itu siapa yang lakukan? Kita yang harus lakukan. Semua gereja harus melakukan. Tidak terkecuali. Karena ini untuk dia kembali bangkit, dia dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Saudara, tidak menjadi susah. Kita semua tidak menjadi susah. Lalu berkat Tuhan itu akan dicurahkan atas kita. Akan ada terobosan terjadi. Akan ada berkat itu dicurahkan atas kita. Seperti itu. Nah, saudara, menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata, di manakah Tuhan? Sekarang ini di mana Tuhan? Kok bisa begini Tuhan? Apa yang terjadi atas kota kami, apa terjadi atas
kabupaten kami ini, apa yang terjadi Tuhan? Kok bisa seperti ini Tuhan? Dan ini yang terjadi. Tidak boleh dibiarkan. Makanya besok malam kita akan doa. Ya, kita mulai jam 7. Kita doa mungkin sekitar jam 10 kita bisa selesai. Nanti anak-anak muda bantu. Kalau penari ikut menari boleh juga. Karena nanti Pak Rubino hari Senin dengan saya akan keliling ke Biak Utara dan Supiori, lalu untuk doa saja. Lalu sorenya mungkin mobil itu bisa kita pakai untuk fasilitasi. Kita punya semangat untuk berdoa di sini. Malamnya itu jam 7 atau jam 8 lah. Jam 8 apa-apa atau jam 7 juga. Jam 7 saja ya, sepakat ya jam 7. Tapi Papa ke ini, ke Biak Utara? Iya, ke Biak Utara kan pagi sekali, besok pagi. Besok pagi jam 7 ini kita berangkat. Nanti kalau Paulus tidak ada pekerjaan, tidak ada pelayanan, bisa ikut. Ya, kalau di Sabat juga bisa ikut. Kita akan doa, minta pengampunan Tuhan. Seperti itu. Nah, saudaraku, yang saya kasih, kita akan tuang cawan darah anak domba. Berikut ayat yang ke-18, Tuhan menjadi cemburu akan tanahnya dan Ia belas kasihan kepada umat. Jadi Tuhan itu berbelas kasihan kepada setiap saudara. Mungkin tanya, cemburu akan tanahnya ini apa? Nah, saudara lihat Pulau Biak itu di sebelah sana. Pulau Biak itu adalah profil laki-laki. Jadi kalau di atas itu kan ada hidung lalu dikasih rambut. Itu profil laki-laki yang terpasung, yang terbelenggu. Ya. Kemudian saudara, memang itu profil. Juga berbicara tentang perzinahan. Seperti itu. Penyembahan berhala, karena dia tunduk itu menyembah kepada salah satu tuan. Seperti itu. Nah, saudara, kemudian ini di Pulau Biak di belahan bumi timur, kemudian di atas. Jadi kalau ada belahan bumi timur dan belahan bumi barat itu, belahan bumi barat itu Papua Nugini dong. Tapi garis lurus itu kan dari Jayapura naik ke atas. Di sana ada namanya Pulau Hawaii. Hawaii. Artinya itu loh Hawa. Biak itu loh laki-laki. Biak itu laki-laki toh. Jadi sebenarnya ini adalah mempelai pria dan mempelai wanita. Yang perempuan itu mukanya hancur. Itu bagaimana Tuhan membentuk tanah itu. Kalau Indonesia itu tangan kiri, itu saya lihat itu tangan kiri. Nah, tangan kiri. Itu bentuknya juga seperti kapal. Jadi bentuknya seperti kapal, kalau ini seperti kapal, itu seperti bahtera. Jadi Indonesia itu bahteranya Tuhan yang akan mengangkat, membawa orang-orang yang akan masuk surga. Di atas Indonesia itu ada anak domba, itu Filipina itu anak domba yang disembelih, ya, disembelih. Jadi di Filipina itu setiap tahun itu biasa kalau Paskah itu ada orang-orang yang merelakan diri untuk mengikuti Via Dolorosa, jalan salib. Dia pikul salib, dipukuli dengan cambuk semua sampai berdarah-darah, lalu nanti dia rela mati, ya disalib seperti Yesus disalib. Di Filipina tiap tahun itu pasti ada perayaan ini, dan itu terkenal di seluruh dunia. Dan itu adalah anak domba yang disembelih. Jadi kalau saudara lihat
peta Indonesia itu di atas seperti kayak anak domba. Itu yang Tuhan cemburu dengan bumi, dia cemburu dengan tanahnya. Seperti itu. Jadi tangan kiri Tuhan itu Indonesia. Indonesia ada di dalam telapak tangannya Tuhan. Itu Indonesia. Dan Indonesia adalah negeri perjanjian baru. Saudara harus tahu ini, negeri perjanjian baru. Hebat, dahsyat. Indonesia ada di dalam rancangan Tuhan. Dan tertulis dalam Alkitab, dalam kitab Yesaya. Seperti itu. Rancangan Tuhan atas Indonesia adalah negeri yang didiami Kedar dan Nebayot. Desa-desanya didiami Kedar dan Nebayot itu akan memberikan pujian dan pengagungan kepada Bapa Yahweh. Memberi hormat. Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Tetapi saudara lihat, karena Ismail itu menyembah, sembahyang menghadap ke mana? Barat. Kalau Ishak beribadah, menyembah menghadap ke timur. Nah, saudara, secara manusia ini tidak mungkin bisa ketemu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi saudara harus tahu bahwa bumi ini bukan datar. Memang ada dua teori, bumi datar dan bumi bulat. Bumi ini bukan datar, bukan. Tapi bumi ini adalah bulat. Ya, global. Bulat. Jadi ada belahan bumi timur dan belahan bumi barat. Nah, kalau Ismail itu menghadap ke barat, menghadap ke barat, dan Ishak ini menghadap ke timur, Ismail ini dia mencari Tuhan, mencari Bapa Yahweh. Lalu di sini Ismail dia juga mencari sama-sama. Satu hari Ismail dengan Ishak dia akan bertemu. Siapa Ishak? Siapa Ismail? Dua-dua adalah keturunan Abraham. Ishak dia akan bertanya, adik, apa yang sedang kau cari? Terus Ismail dia menjawab, kakak, engkau juga apa yang sedang kau cari? Lalu kakaknya menjawab, aku sedang mencari penciptaku. Aku sedang mencari Bapa penciptaku. Oh, Pak, kakak sama, saya juga menyembah pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Dan mereka berpelukan. Saudara, mereka berpelukan. Dan itu terjadi di Indonesia. Pertobatan untuk Kedar Nebayot itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Sebab itu adalah rancangan Tuhan. Itu adalah rancangan Bapa Yahweh. Makanya jangan segan-segan saudara memberitakan Injil sama mereka. Jangan. Saya ini pernah menjadi tamu kehormatan di Al-Zaitun, Pondok Pesantren Al-Zaitun, yang punya santriwan-santriwati 11.000 orang. Dan saya tinggal di VVIP bersama dengan pendeta Edi Sabto dan pendeta Sony Arwan. Saudara, ada 4 hari kami di sana. Menjadi tamu kehormatan Syekh Panji Gumilang Agus Salim, pendiri dan owner daripada Al-Zaitun, Pondok Pesantren. Mereka tidak seperti apa yang kita kira.
Saya tidak perlu cerita terlalu dalam di sini, tapi intinya kami disambut dengan tari-tarian Ephenius Shalom. Bagaimana? Shalom Alaihim, Ephenius Shalom Alaihim, Ephenius Shalom Shalom. Baru mereka pakai itu, pakai rebana itu, dan dia menari macam kayak surga. Betul saudara. Mereka penari bukan satu orang, mereka penari itu mungkin ada 12 orang. Hebat dan luar biasa. Waktu itu kita belum punya video-video model kayak HP Android, itu belum punya. Ya, HP-nya masih HP jadul itu, HP jadul yang Nokia 6600 itu, kalau dilempar anjing mati itu. Betul kah atau salah? Itu Nokia 6600 itu, aduh, kalau lempar kena kepala saja, kepala bisa benjol besar begini tuh. Itu, aduh, HP itu memang. Tapi HP itu terkenal dulu tuh, betul kan tidak? Itu terkenal HP itu. Seperti itu. Dan itulah saudara, kami naik dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 7, dan kami ada di kubah paling tertinggi. Menaranya itu tingginya 165 meter. Kami naik di atas. Saya ini setara mampu saudara. Tuhan kuatkan kaki saya ini. Badan saya kan gemuk setara mampu. Aduh. Tapi Abi itu sebutan mereka. Selalu kasih semangat. Ayo Pak Pendeta bisa. Ayo Pak Pendeta bisa. Oke bisa. Sampai saya di atas. Itu yang terjadi saudara. Dan saya lakukan satu tindakan profetik, bahwa satu kali kelak Ismail yang mencari kebenaran, ya toh, bahasa Arabnya apa? Bahasa yang Arabnya Ihdina Siratal Mustaqim, dia cari kebenaran. Itu dia nanti ketemu, saudara. Karena Ishak ada di sana. Dan Ismail juga ada di sana. Dan mereka bertemu. Kambing, domba, kedar, nebayot akan tersedia bagi ibadahmu. Menyemarakkan rumah keagunganmu. Betul? Saudara lihat ini. Wah, kenapa kok belok ke sini? Coba baca. Saya baca saudara ya. Yesaya 60 ayat yang ke-7. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia bagi ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Luar biasa. Hebat. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Negeri yang didiami Kedar dan Nebayot ini, desa-desanya akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Jangan bosan-bosan memberitakan Injil di luar, jangan, lakukan. Biar mas bakso, tukang cendol, tukang ojek itu mendengar. Amin. Ada waktunya mereka akan berbalik kepada Tuhan dan mereka akan bertobat, mencari Bapa Yahweh, mencari Tuhan. Amin. Amin. Seperti ini. Anak-anak kita yang di depan sini juga, saudara, itu sebenarnya Tuhan kirim. Kalau kemarin itu ada 10 anak itu, saudara. Yang kemarin sore saya bicara itu ada 6 atau 7 anak. Saya bicara dengan mereka. Saya bicara masalah merokok. Ini sebenarnya Tuhan kirim, saudara. Tapi tidak ada yang mau melayani, tidak ada. Saudara. Kalau siapa tahu dari antara mereka ini akan ada yang jadi camat.
Siapa tahu ada yang di antara mereka ada yang jadi kepala dinas. Kita kan tidak tahu. Atau jadi pendeta. Karena dulu waktu saya di Samova itu, saudara, mungkin ada sekitar 8 orang tukang nabung. Pokoknya mereka selalu nongkrong di situ. Tetapi kalau saya pulang ibadah, saya selalu beli kue. Kalau tidak minta kue di tempat orang yang beribadah itu. Dan kue saya berikan ke mereka itu berulang-ulang. Mereka makan kue. Dan satu hari, mereka kan tahu bahwa kalau kita ibadah itu, mereka duduk nongkrong di depan, saya kasih kue. Dan satu hari saya bilang gini, kita sudah masak keladi di satu belanga besar ini. Lalu saya bilang, kamu tunggu adik-adik semua kamu tunggu. Baru kita bikin super mie. Ya super mie itu yang paling enak kita bikin. Ada telurnya, ada baksonya, pokoknya paling enak. Telurnya juga kita kasih banyak karena kelihatan telurnya. Sudah, kita bawa keluar keladi. Kita bawa keluar itu super mie. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mereka makan. Baru di tengah-tengah mereka makan sudah mau habis, baru saya mulai duduk, saya mulai bicara Injil. Saya bicara mengenai ini. Saya bicara mengenai Yesus Kristus. Saudara, besoknya lagi saya bicara. Kalau mereka ada tetap, saya kasih kue. Lalu satu hari ada orang marah-marah, mabuk masuk toko dan dia tiba-tiba tidur di depan estalase beriak. Lalu mereka ini datang. Kita tidak bisa suruh mereka datang dan mereka angkat. Pendeta atau angkat kasih keluar sudah diangkat. Ada 4 orang datang dia angkat itu tukang mabuk itu. Saya bilang kok jangan ganggu di ini tokonya pendeta ini. Saudara ini betul. Sudah toh kita doa sudah. Satu hari mereka ada yang datang, Pak Pendeta, saya ini mau masuk STPDN. Oh, pendeta berdoa dulu buat saya. Saya berdoa, doakan nanti kamu jadi camat, kamu jadi apa semua, pokoknya kita doa. Saudara, saya setelah ingat lagi. Oh, lalu ada yang minta datang didoakan kerja di Freeport, dan dia kerja di Freeport. Ada yang datang doakan minta jadi polisi. Saya setelah ingat lagi. Tapi waktu saya ke Supio di sana, di koridor sana, saya lihat motor begini. Baru ada orang rambutnya gondrong keribu itu kayak Ahmad Albar itu. Baru dia bilang, pendeta. Dia bilang, pendeta. Saya pikir siapa yang paling tok saya putar balik karena sudah motor putar balik. Dia bilang, ada apa? Pak Pendeta lupa saya. Wah, bagaimana saya mau ingat kamu? Pendeta ini kau yang berdoa buat saya. Pak Pendeta berdoa buat saya, sekarang saya di polisi. Saya sekarang ada di Intel. Oh, pantas saja karena kamu gondrong. Oh, dan saya bilang, oke adik, Tuhan berkati ya. Terus jadi polisi jadi. Terus satu hari saya ini naik pesawat dari Jayapura turun ke Biak. Lalu dia korek-korek saya begini. Saya putar ke belakang. Saya juga tidak ingat. Lalu dia bilang, dia pakai pakaian seragamnya camat itu. Dia bilang, Pak Pendeta, kok suruh pas saya tuh? Itu Pak Pendeta yang doakan saya masuk STPDN itu saya sudah. Oh, siapa ya? Saya sudah lupa. Karena itu udah lama, mungkin ada 10 tahun lebih. Dia bilang begini, nama saya Sobubel. Oh, saya tidak ingat lagi depannya Sobubel siapa, pokoknya dia jadi camat di Warsa waktu itu. Saudara, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi doa itu luar biasa, saudara. Jangan anggap doa itu sepele-sepele, jangan. Karena doa itu akan mengubah. Doa itu akan bekerja. Doa itu akan membuat kita hebat. Saudara. Jadi saudara percaya juga yang ikut P3K, yang ujian PNS, apa semua itu percaya. Jangan percaya setengah-setengah, percaya sungguh-sungguh. Nanti mau ibadah saja kayak kapal selam. Kalau diteriaki dulu, kalau kapal selam itu kan ubluk-ubluk dia keluar. Nanti 1 bulan menyelam, nanti bisa 3 bulan baru muncul kembali ubluk-ubluk di gereja.
Kalau tidak nanti macam kayak gerobak kah atau pedati kah, macam ditarik-tarik dulu. Ayo ibadah, ayo. Didorong-dorong, disorong-sorong baru ibadah. Wah, ini bagaimana? Bagaimana kita mau diberkati? Berkat nanti lari. Oh, seperti itu. Nah, saudara lihat, segala kambing coba kejar nepayat berikut kepadamu. Domba-domba jantan nepayat itu akan tersedia tadi. Mereka akan masuk gereja, saudara. Mereka akan masuk gereja, saya beritahu. Nah, saudara harus tahu ini. Nah, saudara, luar biasa. Kembali ke itu tadi, kembali ke laptop dulu. Tadi ayat berapa? 17 ya? Ya, jadi ya mungkin sampai di situ saja dulu. Atau tadi ayat berapa? 5. 19 ya. Tuhan menjawab katanya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum dan anggur dan minyak, dan kamu kenyang untuk memakannya. Jadi ini berkat Tuhan akan dicurahkan. Aku tidak akan lagi menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa yang datang dari utara. Jadi musuh itu akan dihalau. Ya, datang dari utara yang akan menyerang kita itu akan dihalau. Saudaraku, semua ya. Terus kemudian ayat 21, jangan takut, bersorak-sorai, bersukacitalah, sebab aku Tuhan yang akan melakukan perkara yang besar. Saudara. Ayat 22, binatang-binatang di padang, tanah gembalaan, padang gurun akan menghijau. Padang gurun itu kan tidak ada pohon-pohonan, tapi menghijau, berarti akan tumbuh pohon-pohonan. Saudaraku, menghasilkan buah, pohon ara dan anggur untuk memberi kekayaan dan seterusnya. Terus ada hujan awal dan hujan akhir, ya. Di situ dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-sorailah, bersukacitalah karena Tuhan Elohimmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal dan hujan akhir pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Hujan awal dan hujan akhir itu tidak mungkin, tetapi itu Tuhan buat, diturunkan sama. Tempat-tempat penggirianmu penuh dengan gandum, tempat-tempat pemerasanmu penuh dengan kelimpahan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengelit. Tidak ada lagi kutuk. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Jadi tidak ada lagi kutuk. Belalang-belalang ini kan kutuk. Ya, karena orang Israel berzina. Tetapi sudah tidak ada lagi karena belalang pelahap. Mulai dari belalang pengelit, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pelahap, semua itu dihalau. Semua. Tidak ada lagi kutuk. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Maka kamu akan memuji-muji nama Tuhan Elohimmu yang memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa aku ini ada di antara Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Elohimmu, tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dan yang berikut adalah Roh Kudus dicurahkan, lawatan itu terjadi, saudara. Amin. Mari kita naikkan pujian lalu kita ambil perjamuan kudus. Kasih Bapakku sungguh telah berhenti. Kasih Bapak. Kasih Bapakku sungguh telah